siapin untuk kainnya dan aku akan tunjukin cara memotong pola celana di atas kain yang tadi udah kita buat polanya. Ini pertama kita potong untuk bagian yang depan dulu. Ini dua kainnya, jadi ini untuk kanan, untuk bawah dan atasnya. Untuk bagian atas ini tidak usah kita kasih kampuh lagi, jadi kita paskan di bagian atas aja, mentok sini. Setelah udah gini, kasih jarum pentul dulu. Kemudian ini kita beri kampuh untuk sisi-sisinya itu 3 cm. Lalu untuk bagian bawah ini kita beri kampuh 4 cm. Maaf 5 cm maksudnya. Jadi ini kita ukur dari sini. Setelah udah kita kasih kampuh, ini langsung kita potong aja. Nah, ini udah selesai, udah aku potong bagian depan. Kemudian selanjutnya kita potong untuk bagian yang belakang. Dan untuk celana belakangnya ini udah aku taruh di bagian atas kain kayak gini. Sama untuk bagian depannya, dua kain udah aku lipat kayak gini. Lalu langsung aja ini kita potong. Ini juga udah aku kasih jarum pentul dan udah aku kasih kampuh. Untuk pemberian kampuh untuk bagian atas tidak usah kita kasih kampuh. Dan bagian kerung ini kita beri kampuh 1,5. Bagian sisinya itu kita beri kampuh 3 cm, dan bagian bawah sana celana kita beri kampuh 5 cm. Nah, jadi seperti ini untuk celananya. Ini udah aku potong. Ini sudah selesai untuk bagian depan belakang.
Ini benar-benar gampang banget. Dan setelah ini langsung aja aku nanti akan kasih tahu untuk cara menjahitnya. Dan jangan lupa kalian subscribe, komen, like, dan share di Ciku Tutorial. Nah, kita mulai untuk menjahitnya. Pertama kita ambil dulu untuk pola bagian depannya kayak gini. Ini untuk bagian depan. Lalu di sini udah aku buat polanya. Untuk pola di sini, untuk pola pertama kita buat sakunya. Langsung aja ini kita buat di kainnya. Dari ukuran radaran ini kita ke kanan 4,5. Lalu kita turunkan ini dari radaran ini yang untuk pola aslinya, bukan dari atas. Itu kita buat 13 cm atau 12. Lalu dari yang kita beri tanda ke kanan 4,5 sampai ke bawah ini kita garis lurus. Ini udah aku garis. Lalu kemudian ini udah aku potong untuk tempat sakunya. Untuk tempat sakunya itu dengan lebar 18 dan panjangnya 27. Dan untuk bagian tepinya udah aku obras sekalian bagian ininya. Dan pertama ini aku potong 2 sekaligus tempat sakunya. Lalu pertama ini kita ambil kain 1, lalu kita letakkan di atas kain utama. Ini bagian baik bertemu dengan bagian baik. Posisinya itu seperti ini. Lalu ini kita kasih jarum pentul, kita jahit sesuai yang tadi udah kita gambar di sini. Kayak gini. Lalu ini nanti kita jahit. Dan setelah udah kita jahit, bagian ini kita tindas. Jadinya kayak gini. Ini udah aku jahit. Lalu ini kita tindas di bagian furingnya ini. Dan ini udah aku tindas bagian ini. Kemudian setelah itu ini kita kasih jarum pentul. Nah ini kita kasih jarum pentul kayak gini. Jadi kita tindas itu di bagian yang tempat kantongnya, tempat sakunya. Kemudian setelah udah kayak gini, kita ambil kain yang satunya, posisinya untuk bagian baik itu bertemu dengan baik yang lapisan yang kedua. Jadinya posisinya tuh kayak gini, yang di atas itu posisi yang bagian dalam. Jadi kalau terlihat di bagian luar celana itu bagian yang terlihat itu bagian yang baik. Kemudian ini kita kasih jarum pentul. Lalu ini kita kasih jahitan dulu supaya tidak lepas. Dan kayak gini. Kemudian bagian ujungnya juga ini kita tutup. Pertama ini kita jahit untuk bagian yang atasnya dulu.
lalu sampingnya, dan bagian bawahnya. Kemudian bagian akhir jahitan ini jangan lupa kita kunci. Nah, jadinya seperti ini untuk pembuatan saku samping. Ini udah jadi. Tinggal untuk bagian sebelahnya juga caranya sama kayak gini. Tinggal nanti ini kita press supaya lebih rapi lagi. Setelah itu kita jahit untuk bagian pinggangnya, karena ini full karet. Ini udah aku potong karetnya dengan untuk ukuran aslinya itu 57. Kemudian karena ini kita karet, kita kurangin 10 cm jadinya 47. Lalu karena ini full, ini aku potong karetnya dengan panjangnya 45. Kemudian kita jahit ini. Pertama karetnya ini kita jahit jadiin satu kayak gini. Kita jahit berulang supaya tidak lepas. Dan kayak gini. Setelah udah, kemudian setelah itu ini bagian ini kita ambil untuk bagian yang belakangnya. Bagian ini kita taruh di bagian bawah rudder ini ukuran aslinya. Kemudian ini kita lipat ke dalam, dan ini kita lipat lagi ke dalam kayak gini. Kemudian kita jahit bagian jahitan ini. Setelah udah kayak gini, ini udah kita jahit, baru ini bagian sebelahnya ini kita sesuaikan, ini kita lipat, kemudian ini kita jahit. Nah, jadinya hasilnya seperti ini udah full karet. Jadi kalau diukur nanti hasilnya sama 47. Kemudian setelah udah kayak gini, bagian tengahnya ini kita jahit supaya lebih kencang. Cara menjahitnya agak kita tarik.
dan hasilnya seperti ini. Jadi lebih rapi kerutannya untuk bagian karetnya. Setelah udah kayak gini bagian pinggang, nanti ini kita jahit untuk bagian yang bawahnya, kita pasang karet juga. Untuk bagian bawahnya untuk ukurannya itu 22 ukuran aslinya. Untuk bagian sakunya, saku kanan kirinya, kemudian langkah selanjutnya kita jahit dulu untuk lingkar pesaknya. Jadi untuk bagian depan kita jahit dulu lingkar pesaknya. Lalu untuk bagian belakang juga sama, kanan kirinya kita sambungkan dulu untuk lingkar pesaknya. Jadi caranya kayak gini. Jadi yang di atas dan di bawah posisinya itu bagian yang di dalam, bagian buruk. Lalu ini kita kasih jarum pentul. Kita kasih jarum pentul sesuai dengan radaran yang sudah kita tandain. Jadinya tuh kayak gini, tinggal nanti kita jahit. Lalu untuk bagian belakangnya juga sama. Ini kita letakkan jadi dua kayak gini, jadi satu maksudnya. Lalu bagian lingkar pesaknya kita kasih jarum pentul juga. Kemudian bagian yang satunya juga, ini bagian depan. Setelah udah bagian pesaknya kanan kirinya udah kita jahit. Lalu jadi ini bagian pesaknya udah kita jahit, kemudian kita jahit di bagian bawah lingkar pesak yang bagian ini. Bagian yang depan bertemu dengan bagian yang belakang. Pertama ini kita buka kayak gini. Untuk posisi ini bagian yang depan. Ini bagian depan. Lalu di atasnya kita letakkan bagian yang belakang. Jadi untuk cara menjahitnya itu posisinya bagian baik bertemu dengan bagian baik. Posisinya kayak gini. Kemudian kita pertama jahit untuk bagian yang ini, bagian yang bawah lingkar pesak. Pertama, bagian lingkar pesak ini bertemu dengan bagian lingkar pesak yang bagian belakang. Ini kampuhnya ini kita buka kayak gini. Kemudian kita beri jarum pentul. Kayak gini. Dan bagian selanjutnya ini seterusnya dari kalau udah lingkar pesaknya ini bagian depan belakang udah kita sambungkan kayak gini, udah kita kasih jarum pentul, tinggal untuk menyesuaikan untuk bagian kanan dan kirinya dari bawah sampai ke link sampai ke bawah lagi. Nah jadinya kayak gini, udah aku kasih jarum pentul kayak gini dari bawah
kita jahit sampai ke atas dan ke bawah lagi. Setelah bagian ini udah kita jahit, ini udah jahit, kemudian ini kita press dulu sebelum kita jahit untuk bagian sisinya. Pertama kita setrika dulu untuk bagian pesaknya ini, dan ini kamu buka dan kita semprot pakai ini supaya lebih rapi. Kemudian setelah bagian pesaknya udah, lalu kita setrika untuk bagian yang bawahnya, bagian jahitan ini. Jadi kalau untuk bagian pressnya itu kita press bagian dalamnya. Setelah udah kita press, baru bagian sisinya ini kita jahit depan belakangnya. Nah ini bentuk bagian yang sisinya. Sebelumnya ini kita kasih jarum pentul dulu sampai ke bawah. Nah jadinya ini udah selesai celananya, bagian sisinya udah kita jahit. Ini baru bagian sisi, tinggal nanti kita pasang untuk bagian pinggangnya, bagian kolornya atau karet. Lalu untuk bagian bawahnya juga kita pasang karet. Ini untuk sebelum kita lanjutin, selanjutnya kita press dulu untuk bagian sisinya supaya tidak keriting dan lebih rapi. Setelah itu untuk bagian bawahnya ini supaya menghasilkan seperti ini untuk bagian satunya udah aku pasang karet. Ini untuk ukurannya
aku siapin karet ini, kita potong dengan panjangnya 20 cm. Sebelum ini kita masukkan, ini kita jahit dulu untuk bagian ininya. Kita jahit, kita ukur dulu untuk dari luar 5 cm. Untuk jahitan ke bagian dalamnya, kayak gini. Kemudian bagian ini kita jahit sesuai dengan garis yang sudah kita ukur tadi 5 cm untuk kampuhnya yang akan kita jahit ke dalam. Lalu bagian ini kita lipat ke dalam. Kira-kira untuk lebar ini kita cukupkan untuk bagian lebar karetnya ini. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, seperti ini. Nah, untuk bagian sebelahnya ini kita tidak usah sampai sini. Untuk bagian ini kita sisakan kira-kira 10 cm. Ini untuk masuknya karet. Kemudian gini kita sisakan. Kita rapikan untuk sisa-sisa benang ini. Setelah udah, kita ambil karetnya, lalu ini kita kasih jarum ini, kemudian kita sematkan di sini dan kita masukkan di dalam sisa kain ini atau lubang yang udah kita buat di bagian dalam ini. Kemudian bagian sebelahnya ini supaya tidak lepas, ini kita kasih jarum pentul kayak gini. Baru kita fokus di bagian satunya. Setelah itu kita lepas, dan antara bagian satu dan bagian lainnya, bagian satunya samping-samping ini, karet ini kita jahit dulu.
kayak gini, jadi menjadi satu kayak gini. Jadi kita jahit berulang kali. Setelah udah kayak gini, ini tarik terus. Supaya kerutannya lebih rapi. Nah, setelah udah kayak gini, nah bagian sisa ini kita tarik, lalu kita lipat ke dalam dan baru kita jahit. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian supaya karet ini tidak melintir, bagian salah satu sisi ini kita jahit. Dan seperti ini untuk hasilnya celana baggy pants. Dan udah selesai untuk cara tutorial membuat celana baggy pants. Kemudian sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, komen, like, dan share supaya kalian tahu video-video yang menarik dari Cikgu Tutorial. Terus pantengin channel Cikgu Tutorial, karena di video channel Cikgu Tutorial banyak banget video-video yang menarik yang bisa kalian tiru ataupun untuk penjahit pemula. Celana baggy pants ini mudah banget, simpel banget, dan sangat mudah untuk bagian pola dan cara menjahitnya. Kemudian jangan lupa kalian subscribe, komen, like, dan share supaya kalian bisa tahu video-video menarik dari Cikgu Tutorial.